buat of course Mbak Rani, thank you so much ya Mbak. Jauh-jauh dari Sydney kita mau ngobrol-ngobrol ya. Mbak Rani Moran ini aku akan bacain biar jadi resmi sedikit nggak apa-apa ya. Mbak Rani Moran, accredited life coach. Ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya we need to keep kita butuh gimana caranya tuh handle anak tantrum. It's always an issue ya nggak sih kalau kita ngomongin soal anak tantrum. Ini ibarat kata sih sebenarnya mungkin Mel juga yang punya anak 3 nggak semuanya tantrum, tapi suka dapat satu kocokan aja ada yang tantrum ya kan? Anakku nggak ada yang tantrum loh. Semua aman. Sama anakku juga nggak ada. Aman juga Tana. Sama enggak. Aku just being kali nggak ada. Aku galak banget sih. Tana galak sama aku juga sih. Kalau aku anak 2 kebetulan dapat 1 kocokan anak tantrum ya, yang nomor 1 justru yang tantrum yang laki. The story was ya biasa lah ya, minta sesuatu dan kalau nggak dikasih terus dia waktu itu sekali guling-guling di lantai. Untungnya itu kejadiannya adalah di rumah. Wah, langsung bernafas lega. Yes, oke. Kejadiannya masih di rumah jadi masih aman. Lalu masih bisa dibujuk ya Mbak Rani. Lalu kejadian tantrum kedua again untungnya di rumah. Yang kali itu udah susah nggak bisa dibujuk tuh. Udah boleh dibujuk, dimarahin, dibujuk, dimarahin, dibujuk, dimarahin tuh kayaknya udah kocokannya sama. Akhirnya aku tarik kursi, aku duduk di sebelah dia melihat dia tantrum. Saya I have an idea. Gimana kalau aku ikutin aja ya tantrumnya dia. Jadi udahlah akhirnya aku ngikutin dia guling-gulingan di lantai. Untuk kejadiannya di rumah ya Gen ya. Jadi dia guling ke kiri, aku guling ke kiri. Guling ke kanan, Mami. Oke, aku guling ke kanan. Dia, Mami. Hai Putri. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Terus dia gitu, aku pokoknya mengikuti apa yang dia lakukan. Speaking of tantrum tadi ya Putri ya. Aku mengikuti apa yang dia lakukan. Dia teriak, Mami aku, I want cookies. JJ, I want cookies. Jadi aku ikutin semua yang dilakukan. Akhirnya dia diem, dia ngeliatin aku, dia jongkok, terus dia pergi melengos. Dan ever since that day, aku nggak pernah lagi mengalami tantrum dalam hidupku. Thank God. Cuman kan seru ya kalau kita ngebahas soal tantrum nih. Kadang-kadang akhirnya membuat kita jadi yang, aduh gue jadi kayak malampir ya kalau punya anak tantrum. Dan to be honest bingung, mau marah, apa bujuk. Nah, kita mau sapa-sapa dulu. Sekali lagi ada Mel. Hai Mel. Ada Putri. Hai Putri. Halo. Hai Tana. Hai Jackie dan yang jauh di Makassar. Hai Mama YBS. Nah, aku mau nanya nih sama Mbak Rani. Mbak, sebenarnya apa itu tantrum dan biasanya apa sih yang bikin anak kita tuh jadi tantrum dan kenapa nggak semua anak tantrum gitu loh? Thank you so much for having me by the way. Jadi Angie tuh udah kirim saya banyak pertanyaan mengenai tantrum. Udah saya siapin. So when we are ready, I can probably share slide-nya untuk kita bisa diskusi sama-sama ya. Sebelumnya perkenalkan saya Rani Moran, saya counselor yang spesialisasinya itu adalah psychological science, terus juga life coach yang terakreditasi internasional, tapi spesialisasi saya itu adalah neuro-linguistic program. Tapi yang paling penting adalah saya tuh seorang ibu, yaitu pekerjaan yang super challenging, but rewarding. Seorang ibu dari 2 anak remaja, usianya adalah 13 dan 11 tahun. Hari ini saya akan berbagi apa sih yang dimaksud dengan tantrum, bagaimana tantrum terjadi dan bagaimana mengatasinya. Terus penting untuk kita tuh ketahui juga adalah bagaimana otak-otak anak-anak bekerja itu seperti apa sih, dan anak-anak itu apa, kita itu apa, dan bagaimana strateginya untuk mengatasi dalam hidup ini supaya kita tidak punya konflik-konflik tantrum itu sendiri. So, aktivitas introduction dulu yuk. Jadi yang pertama mungkin saya minta masing-masing untuk perkenalkanlah diri Anda, dan jelaskan mungkin juga kesulitan apa yang sedang dihadapi saat ini dalam parenting, harapan-harapan untuk keluarga Anda, dan beberapa pertanyaan yang tertera di slide berikut ini. Mungkin siapa yang mau mulai duluan? Mbak Novita bisa mulai duluan mungkin. Aku, oke. Yes. Aku
tadi udah sedikit sharing ya, ibu 2 anak dapat kocokan tantrum dapat sekali gitu. Waktu itu anak aku yang besar udah tuh tantrumnya lumayan seru untuk kejadiannya di rumah, tapi sekarang fase tantrum udah lewat because they are now teenagers. Yang satu tahun ini dapat KTP, Jackie. Si Gemini itu dapat KTP tahun ini, Jackie. Dia ulang tahunnya deketan sama Jacqueline. Jadi aku selalu curhat soal Gemini itu sama Jacqueline. Lalu yang nomor 2 tahun depan dapat KTP. Nah sih itu aja sih. Oke, terus Ya, oh my God, they grow up Jackie. so fast loh. oke, buat saya, jadi perkenalkan saya Jacqueline. Saya sekarang juga a working mom, kerja di mall di Senayan City, dan I just have my baby almost 2 years ago. Sekarang I'm having twins by the way. Jadi dua-duanya boy. Dan beberapa minggu ini memang lagi chaos aja di rumah karena keduanya itu kan lagi penasaran ya. Dan my problems now, mereka belum mau ngomong. Satu. Oke. Kedua adalah mereka suka buang barang. Aku nggak tahu itu memang lagi tren, emang usianya begitu buang barang atau saya nggak ngerti nih. Jadi apapun di ininya maunya dibuang. Apapun dibuang gitu. Nah, terus suka kalau misalnya soal pengertian segala macam, mereka tuh cukup yang satu pengertian sekali, very kayak seorang kakak, kayak misalnya mau ngambil dot lah, ambil kayak kesukaan barang segala macam, buat adiknya tuh mau. Tapi buat adiknya Akira benar-benar cuek, nggak mau tahu. Nah, it's being very chaos for me for the past 2 weeks ini sih. Mereka mau 2 tahun ya Juni ini ya Jack ya? Ya Juni ini dan Gemini juga kan. Oke, anak saya yang pertama Gemini, udah mau 14 tuh. They have good personality. Thank you for sharing, Jacqueline. Ya. Andra. Okay. Ini gue urutin nih dari atas. Halo, nama saya Andra Alexandra Subrata. Saya juga Gemini. Saya Gemini. Jadi kalau Gemini diomongin gue diem aja. Saya ibu dari 1 anak dan lagi we're expecting juga untuk anak kedua in couple months. Oh, congratulations. Iya, jadi so far sih anak saya umurnya 2 tahun 4 bulan. Dia ngomong tuh cepet banget, kayak umur 1 tahun tuh udah ngomong, dan sekarang dia udah kayak radio rusak, dia bener-bener nggak berhenti ngomong. Jadi, karena kan ini mungkin awal-awal akan munculnya tantrum, nah kayaknya sih dia nggak punya potensi untuk tantrum so far, saya ngelihatnya. Karena kita banyak negosiasi, tapi ya itu negosiasinya tuh kadang panjang banget, karena negosiasinya berbentuk ngobrol gitu kan. Yang kadang-kadang kita capek ya ngajak ngobrol anak kecil kan, karena kan bisa satu pertanyaan diulangnya 8 kali, 9 kali gitu ya. Cuman ya so far untungnya kita bisa negosiasi sih gitu, tapi yang nggak tahu apakah ini it's a good thing atau emang caranya ada yang lain, saya juga nggak tahu, karena kan ini emang anak pertama ya. Jadi, nah saya pengen tahu juga lah apakah dengan negosiasi ngomong panjang ini nih bisa menjauhkan dia dari tantrum yang akan datang, apakah late tantrum atau gimana gitu. Jadi ya so far sih itulah dari saya. Terima kasih. Thank you for Thank sharing. you Andra. Tana. Oke. Oke. Ya Tana. Saya punya anak 3, yang 2 kembar, tapi udah umur 11. Terus 1 lagi ada bayi kecolongan. Bonus ya. Ada bonus tiba-tiba muncul 1 nih baru 6 bulan hari ini, namanya Navindra. Kalau aku belum pernah ngadepin yang tantrum, mungkin karena kemarin anaknya kembar kan 2, jadi nggak ada sih. Udah dari awal kayak apa-apa sharing, apa-apa nggak ada saingan. Pokoknya kalau yang sama anak 2 pertama ini I got lucky. Kita lihat saja ya yang kecil gimana nanti. Oke. Hopefully enggak ya.
Mudah-mudahan enggak, pastinya sakit. enggak. Nah ini, tapi we'll see aja in the next year. Thanks for sharing, Tana. Thank you, Tana. Mel. Halo, Hai, Mel. Ini menarik. aku tadi sambil kipas-kipas soalnya aku ininya zoomnya di teras soalnya kalau di dalam chaos. Di dalam kamar pun akan digedor-gedor sampai dibuka. Bukain. Betul. Halo, aku Malahir, aku fashion designer. Aku punya anak 3. Mikir dulu berapa anak gue ya. Yang banyak. Baru Terus aja sama. yang anak pertama itu sebenarnya nunggunya agak lumayan lama. Itu sekitar hampir 7 tahun baru dapat si Bo, which is sekarang Bo udah 7 SD tahun ya? juga. Kenapa? Udah SD kan, Bang, sekarang ya? Udah year 1. Udah mau year 2. Udah sok tahu dan jahilnya minta ampun. Tantrum sih yang yang pertama Bo itu umur 7 tahun dan yang kedua Mbak Biju tadi sempat datang say hi. Terus Biju umurnya 4,5 tahun. Terus sekarang dia mau masuk nursery ya. Dan yang ketiga sini sayang. Iya Mbum sini. Nah ini yang ketiga nih. Mr. Beyond tuh. Tuh. Ini yang ketiga. Dia udah mau umur 2 tahun. Ini juga anak bonus ini. Ini anak bonus. Like tiba-tiba hadir. Mel, yang ketiga ini kan umurnya hampir sama kembar. Iya betul. Mau 2 ya? Iya, cuman yang ini Cancer, yang satu Gemini. Iya. Ya kan? Tuh yang 2 Gemini. Oh, yang 2 Gemini? Bu, Enggak yang Biju. lo kan? Oh iya. Itu si Keki. kembar. Iya. Kalau Biju enggak, Biju Libra. Yang durhaka kayaknya. Kalau Libra kan harusnya nyantai ya. Ini Libranya kayaknya durhaka sih, nggak ada damai-damainya. Terus kalau pengalaman tantrum sih yang aku alamin anak pertama ya si Bo ya. Cuman dia sekarang, tapi Bo tuh dasarnya ya mungkin nggak nyambung kali ya. Maksudnya karakter sama tantrum sama enggak kali, aku nggak ngerti juga. Cuman Bo ini baik hati banget anaknya gitu. Jadi dia empatinya juga besar, terus udah gitu dia kalau nunjukin affection ke orang tuh gampang banget gitu. Jadi say hi, terus kadang keramahan gitu. Kalau dia naik sepeda gitu, kalau dia naik sepeda keliling kompleks gitu, kalau ada orang dia bisa, misalnya ada yang tukang tanaman gitu, tukang kebun gitu, dia bisa berhenti, dia disapa gitu, terus ditanya anaknya berapa gitu. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi gue briefing. Iya, maksudnya saking keramaannya anaknya gampang diculik, sampai satpam apa gitu ya diajakin ngobrol gitu. Nah, kalau Miss Biju beda lagi karakternya. Nah, kalau Bo itu dulu tantrum di umur 2 tahun sih, 2 tahun tuh luar biasa sih itu menaklukkan si Bo, tapi habis itu ya terbayarkan sih gitu. Karena waktu itu kan yang pertama aku mungkin belum terlalu tahu, jadi kayak untungnya quick learner, jadi aku mesti aku harus gimana nih gitu untuk ngadepinnya, karena tantrumnya benar-benar ya itu muter-muter. Kalau kan Bo tuh aku nggak ngerti, dia tuh waktu dia umur 2 tahun dia punya kecenderungan tuh kalau misalnya kayak kita harus, kalau misalnya naik tangga aja nih gitu, Bo duluan, Mami, Bo duluan. Tapi kalau happens kita duluan pada saat dia ngomong kayak gitu, itu sampai 3 jam juga nggak akan berhenti sampai kita turun lagi, and then let Bo naik tangga duluan, baru kita susul gitu. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak diulangin lagi seperti yang dia mau, itu luar biasa itu tantrumnya sampai gimana gitu. Awal-awal bingung gitu untuk menghandlenya, tapi makin
ke sini aku makin tahu waktu itu gitu. Jadi bahwa kayak pas pada saat dia tantrum udah aku liatin aja. Yang penting dia nggak hurt himself gitu atau ini. Jadi aku benar-benar nggak ladenin banget maunya gimana. Awal-awal aku ladenin kan karena nggak mau pusing gitu. Tapi kayaknya kalau diladenin capek ya, harus berulang-ulang sesuai dengan yang dia mau gitu. Jadi harus dikasih kayak awal-awal aku kasih pengertian bahwa ya nggak apa-apa, nggak sesuai dengan yang lo mau tuh nggak apa-apa banget gitu. Jadi sekarang udah gone sih itu. Lewat dari umur dia dari umur dia 3,5 tahun, 3 tahun tuh Bo udah nggak tantrum lagi, udah nggak gitu. Kalau yang kedua Biju, kalau menurut aku tantrumnya agak telat. Aku nggak ngerti kenapa. Jadi dia waktu dia umur 2 tahun Biju bener-bener kalem banget dan bener-bener ngikutin banget gitu. Tapi pada saat umur 2 tahun itu Biju belum terlalu, mungkin dia diem karena dia nggak tahu dia mau ngomong apa. Jadi waktu dia 2 tahun itu Biju agak terlambat gitu untuk ngomong gitu, untuk komunikasi atau kayak easily bersosialisasi dengan teman sebayanya gitu. Jadi pas aku masukin umur 2 tahun Biju ke sekolah gitu, baru bener-bener kelihatan banget perkembangannya, dia mau interaksi sama orang. Jadi sebelum itu dia nggak mau interaksi gitu. Nah, jadi Biju tantrumnya tuh umur 3 tahun. Teriak-teriak, terus kalau nggak dapetin yang dia mau, bener-bener yang bener-bener teriak-teriak banget gitu dan mukul gitu. Jadi dia agak violence gitu. Tapi sekarang udah lewat ya, udah. Dan bisa diajakin ngobrol dan udah bisa diajakin sepakat untuk bikin diskusi untuk bikin peraturan di rumah gitu. Udah bisa gitu. Jadi si Bo pun juga udah bisa. Nah kalau yang kecil masih 2 tahun, aku nggak ngelihat ada tanda-tanda tantrum yang kecil. Semoga lolos ya. Karena udah kehebohan duluan kali ya sama kakak-kakaknya. Jadi kayak panggung gue udah nggak ada nih gitu. Ini semoga lolos ya dari kocokan arisan tantrum ya. betul. Aduh, udah nggak sanggup. Sharing, Mel. Thank you for sharing your experience. Thank you, Mel. Mungkin saya jelaskan dulu kali ya tantrum, terus nanti. Satu lagi, Mbak. Satu lagi. Satu lagi. Ada Putri. Hai Putri. Hai Putri. Halo. Perkenalkan, nama aku Putri. Aku anaknya baru 1 sih, dan umurnya hampir 1,5 tahun sekarang, 16 bulan. Oke. So far sih aku belum bisa ngebayangin sih ya tantrum kayak apa. Semoga nantinya enggak. Cuman sekarang karena dia tuh ngomongnya lumayan, sekarang udah bisa ngomong sih, udah lumayan banyak. Jadinya kalau mau apa-apa susah banget. Mau mandi, semua ngomongnya nggak mau. Mau duduk nggak mau, mau semua nggak mau, semuanya nggak boleh, semuanya nggak mau. Terus dia bisa ngasih tahu kalau misalnya maunya kayak waktunya makan, nggak mau main, maunya main. Terus karena mungkin dia nggak pernah ketemu orang kan, dia jarang banget nih, karena aku nggak pernah bawa dia keluar sama sekali, udah selama dari dia lahir lah. Jadinya sekarang kalau ketemu orang, nangisnya itu benar-benar kayak mau diculik. Doang itu langsung kayak mama. Terus ya udah sampai aku peluk, sampai aku bawa jauh baru dia berhenti gitu. Apalagi kalau misalnya ke dokter, dia kayaknya udah hafal ya sama dokter karena dia selama ini pergi cuma ke dokter aja. Jadi dia ngelihat dokter benar-benar dari baru masuk sampai keluar lagi. Sampai rumah tuh nangis nggak berhenti. Nah, jadi aku ya so far sih jadinya negosiasi terus gitu. Cuman aku juga nggak tahu nih ini harusnya gimana ya, karena ya mungkin efek dia juga nggak pernah ketemu orang, dia juga nggak tahu kali harus gimana gitu. Sama negosiasinya itu sih, negosiasi sama dia panjang banget dan bisa mau mandi aja itu bisa setengah jam dulu baru mau mandi. Iya. Oh, thank you Putri for sharing. Thank you Putri. Thank you. Oh, apa sih tantrum? Gambarnya seru ya Mbak Rania. Tantrum itu adalah perubahan mood yang ekstrim.
yang bisa terjadi di usia berapapun ya, mau bayi atau mau toddler dan juga remaja, dan bahkan bisa dialami termasuk kita dan suami juga loh. Jadi orang dewasa pun juga bisa throwing tantrum gitu. Nah, jadi tapi hari ini kita akan membahas tantrum pada anak-anak ya. Anak-anak itu mengalami tantrum karena mereka itu merasa ingin didengar, frustrasi, tidak dipahami, dan berusaha dengan keras they fight untuk bisa diterima. Tapi rasa frustrasi itu berbeda ya dengan amarah. Anak-anak tuh seringkali menjadi frustrasi itu karena mereka tuh merasa nggak dingertiin. Jadi frustrasi itu bisa berubah jadi marah dengan sangat cepat. Makanya kita sebagai orang tua tuh perlu membantu mereka mengerti dan paham bahwa mereka frustrasi atau kesel itu normal. Nah, ketika seorang anak melepas tantrum, biasanya karena beberapa alasan berikut. Di antaranya nih, kita orang tua tuh suka kadang-kadang memberikan ekspektasi dan harapan yang nggak masuk akal, tidak sesuai dengan perkembangan dan development dia pada saat itu. Atau kita gagal melihat anak kita sebagai seorang individu yang berbeda gitu, apalagi kalau punya anak 2 atau 3, jadi gampang kita tuh untuk menyamakan antara anak pertama dan anak kedua, atau mungkin membandingkan dengan anak orang lain ya. Yang reason berikutnya adalah kita itu reaktif dengan kekurangan diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh marah karena marah frustasian kita terhadap diri kita sendiri pada saat itu. Atau kita tidak menciptakan boundary yang jelas yang berhubungan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Atau maybe mereka tuh sedang mengalami hari yang memang capek aja, they are just having an off day, dan membutuhkan pengertian yang ekstra. Jadi anak-anak itu mengalami frustrasi dengan alasan-alasan yang di atas. No other reason, they all throw tantrum because dengan alasan-alasan sederhana yang saya sebutkan berikut tadi itu. Makanya penting kita itu tahu bagaimana mengatasi tantrum yang terjadi pada anak-anak sedang dari kecil, supaya kita tidak memproduksikan remaja yang memiliki problem dengan emosionalnya mereka. Kalau kita nggak tahu cara mengatasi tantrum ini dengan baik, anak kita tuh akan belajar bahwa oh gini toh gue komunikasi untuk cara yang efektif mendapatkan perhatian dari orang tua kita gitu kan. Jadi harus tahu bagaimana strateginya. Yang pertama yang harus kita tahu adalah ketika anak gue tuh tantrum nih, yang tadi Angie tuh jelaskan, aduh berguling-guling lah segala macem, apa sih yang harus gue lakukan, lagi menjerit-jerit lagi gitu kan. Jangan sampai malah dua-duanya tantrum gitu kan. Atau malah justru jadi power struggle kan. Dengan adanya negosiasi tadi itu malah jadinya kita menciptakan kondisi jadi power struggle. Anak itu jadi nggak jelas nih otoritasnya nih siapa nih, gue atau ibu gue atau orang tua gue gitu kan. Oke, sorry Mbak Radi, aku potong dikit. Jadi ini menarik nih, justru kalau kita negosiasi itu jadi kayak tarik ulur ya jatuhnya. Betul. Oke. Negosiasi itu terjadi ketika dari awalnya tidak ada boundaries atau rules yang jelas gitu kan. Ya jadi kan si anak nggak tahu nih limitnya apa sih, responnya apa sih. Dia jadi pushing and trying their luck untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Caranya dia untuk mengetahui itu adalah dengan begitu gitu kan. Nah, nanti saya kasih tahu strateginya bagaimana sih kita tuh harus punya boundary. Cara menghadapi anak tuh tantrum, kita harus menjadi orang tua yang memiliki kemampuan berpikir yang matang dengan menunjukkan kebaikan hati, kasih sayang, dan kelembutan. Dan kita tuh juga harus bersedia mengakui bahwa kita itu bisa melakukan kesalahan dan harus bisa baca situasi ya, kenali situasi yang sedang terjadi dan akuin perasaan mereka ini. Harus kitanya tuh tenang. Tanya anak kita, apa sih yang kamu sedang hadapi sekarang? What's going on? Tell me what do you feel at the moment? Itu. Jadi supaya anak itu akhirnya fokusnya dia terhadap menjerit-jerit kepada fokus menjelaskan dan berkomunikasikan apa yang mereka rasakan, kemarahannya pada saat itu atau frustrasinya. Bagus kalau saya sih ngajarin anak saya dan diri saya, ini penting untuk kita, itu adalah teknik bernafas dan tenang dan fokus kepada
yang sekarang. Jadi jangan sampai kita bereaksi, aduh, kepada masalah kita yang hari ini, gila gue capek di kantor, sebel lagi sama suami gue, nih anak lagi ngamuk-ngamuk. Kita jadi fokus ke situ, tidak fokus kepada saat yang sekarang. Jadi bernafas itu penting untuk meredakan emosi dan pada akhirnya membantu mengatasi stres ya. How does the brain of our children work? Ini penting sekali. Baik dari anak kecil sampai anak toddler, anak primary school, apalagi remaja loh. Penting sekali untuk tahu bagaimana. Banyak respon anak-anak kita itu terhadap pengalaman mereka itu berasal dari otak yang paling tidak berkembang. Jadi otak limbiknya, dan juga dikenali sebagai otak emosional ya. Apalagi anak laki. Mereka itu menggerakkan emosi secara cepat dari otak ke tubuh. Jadi responnya itu langsung menjerit atau misalnya lari atau bahkan ada beberapa yang violent. Kalau perempuan cenderung mengalihkan emosi dari sistem limbik ke otak pusat, yaitu berarti mereka itu bisa mengungkapkan kata-kata lebih tepat daripada anak laki-laki kalau sedang kesal. Makanya banyak anak perempuan kayak saya dulu lah, kalau throwing tantrum sama orang tua saya, aduh udah ngamuk-ngamuk deh, kata-katanya udah ngambeknya sampai lama sekali. Beda antara laki dengan perempuan. Jadi pada saat anak itu berkembang, yang terjadi dengan otak mereka itu adalah pemangkasan otak, yaitu bagian neuron dan konektor. Fungsinya apa? Mereka itu menghilangkan, membuang informasi yang nggak penting untuk mempersiapkan mereka itu menjadi develop otaknya dan hanya menyimpan informasi-informasi yang penting. Makanya banyak anak yang lupa memori dia umur 2 tahun, 3 tahun, yang dulu-dulu nggak penting tuh dia hilangkan secara otomatis sistem otaknya. Akibatnya apa? Banyak sekali anak nih kalau sudah berkembang ke umur, biasanya umur 9 tuh. Jadi gampang lupa, disorganisasi, communication yang buruk. Biasanya kalau cowok tuh mereka tuh seneng granting, gitu kan, ditanyain nggak tahu, nggak bisa, gitu kan. Kalau anak perempuan tuh marah-marah nggak jelas, gitu kan. Apa sih gitu komunikasi yang terucap juga. Kalau cowok nih biasa juga distorsi. Jadi saya sempat gregetan tuh anak saya ngomongnya tuh, apaan sih kamu kalau ngomong jelas dong suaranya sama ininya, spellingnya tuh yang jelas gitu. Itu ternyata bagian dari perkembangan otaknya mereka berturun 20%. Nah, akibatnya pikiran-pikiran yang negatif itu akan keluar secara otomatis. Seperti bayangkan melihat kaca tuh dari kaca yang retak gitu. Jadi mereka tuh pemahamannya terhadap dunianya itu distorsi. Lalu yang kedua itu adalah suka ngalamin kan, apalagi kalau udah teenage dan usia sekolah 9 atau 10, kok jadi addicted sih, nonton TV addicted, video games addicted, itu kenapa gitu kan? Bagian dari pertumbuhan otak mereka karena produksinya dendrit dan koneksi sinaptik yang berlebihan. Sebenarnya tujuannya ini adalah untuk penguasaan keterampilan strength-nya dia. Jadi bagus untuk anak itu diidentifikasikan dari kecil, skill-nya dia apa sih? Apakah senang main tenis, atau senang musik, atau mungkin senang dancing atau ballet. Itu dia perlu untuk punya sesuatu yang dia itu strong at and then suka sekali. Jadi fungsi dari otak pada saat ini itu bisa tersalurkan. Lalu produksi dopamin nih, dopamin yang sangat tidak stabil. Dopamin itu adalah hormon yang membuat kita itu jadi bisa relax, jadi lebih happy, ya kan? Nah, tapi problemnya sekarang itu dengan TV dan banyak sekali social media dan video games, orang tuh bukan jadinya relax, malah jadinya overactive anak-anak itu. Mereka susah untuk menemukan cara untuk slow down. Apalagi kalau kita lihat movie sekarang atau video game sekarang ya, semua-muanya itu malah bukan bikin relax, tapi malah membuat jantung tuh lebih berdebar-debar gitu kan. Nah, tapi dopamin ini bagus untuk anak laki-laki, terutama untuk bagaimana dia tuh menguasai artistik atau mekanis atau juga tantangan-tantangan fisik. Terus ini yang lebih harus kita pahami ya, harus kita tahu anak kecil itu perkembangan prefrontal lobe-nya itu hanya berkembang penuh pada usia 25 tahun. Makanya mereka itu belum bisa membedakan antara mengambil keputusan yang benar dan yang tidak.
yang ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini nggak pantas, yang ini pantas gitu. Itu karena ada sebabnya gitu. Kita yang makanya harus menjadi dewasa untuk mengetahui hal tersebut. Dalam perkembangan yang tidak fully developed ini, anak-anak itu mengalami banyak sekali ketidakseimbangan mental. Gampang nggak percaya diri, lalu gampang mempertanyakan self-worth dirinya, gampang sensitif. Jadi kita harus benar-benar letting our children know bahwa it's okay to feel like that. Dan mereka harus punya kita sebagai ibu untuk bisa berdiskusi, mencoba memahami emosi mereka dan mencoba mengkomunikasikan bagaimana sih caranya kamu tuh bisa mengkomunikasikan kalau marah tuh gini loh, sebaiknya ada cara yang lebih baik gitu. What is our children dan kita tuh apa? Supaya kita tuh ngerti nih, jangan sampai ada salah persepsi. Ya kan? Kekecewaan orang tua itu menghancurkan sekali seorang anak. Setiap anak tuh unik dan memiliki potensi. Nggak ada orang lain yang bisa merasakan perasaannya, punya kelebihannya, selain dirinya dia sendiri. Jadi pengalamannya itu valid sekali. Kita nggak boleh meminimalisasikan perasaan dia dan potensi dia juga. Ya kan? Nah, terus kita itu harus belajar kepada anak kita itu untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi kita itu. Banyak sekali salah persepsi yang mengutarakan bahwa anak kita itu lahir seperti batu kosong, ya kan? Kita yang menulis halaman kosong itu. Jadi anak kita itu adalah hasil dari 100% bagaimana kita itu membesarkannya mereka. Nggak 100% benar sih, karena anak itu lahir dengan temperamennya tertentu, lahir dengan kekuatannya tertentu, kelebihan dan kekurangannya itu sendiri juga. Jadi itu yang harus kita pahami, tugas kita itu sebenarnya adalah untuk membimbing supaya anak kita itu bisa memahami kekurangannya dan kelebihannya kita itu di mana, ya kan? Terus banyak dari kita nih, problemnya lagi nih yang banyak saya tuh alami adalah kita merasa anak kita itu adalah pembuktian dari rasa our own self-worth and value. Ya kan? Jadi kamu harus les ya, kamu harus begini ya. Jadi apa yang kita tuh nggak mampu wujudkan dulu, kita menggunakan anak kita itu adalah sebagai sarana pembuktian. Salah, nggak boleh begitu. Karena anak itu lahir bukan untuk membuktikan apa-apa. Anak tuh lahir udah punya jalannya sendiri, gift-nya sendiri, karakternya sendiri, gitu kan. Dan juga kita nggak perlu raising anak kita juga dengan guilt yang kita punya terhadap diri kita sendiri atau masa kecil kita sendiri. Hidup tuh bukan menjadi perfect ya. Hidup itu adalah menjadi utuh. Kita itu harus menjadi lengkap dan sadar, yaitu di mana menerima kekurangan, kesalahan, dan mampu melihat sebagai peluang yang bisa menjadi pembelajaran baru. Jadi kita harus melengkapi anak-anak kita itu untuk it's okay mengalami kegagalan dan kesalahan. It's not the end of the world. Kekecewaan itu part of your learning lesson. Fokusnya kalau lagi ngejelasin ke anak, okay, how and what can we do to make it better? Gitu kan? Ini strategi yang harus banget dicatat dan sangat penting sekali supaya di rumah itu nggak ada proses perebutan kekuasaan atau negosiasi atau akhirnya kita jadi ribut antara suami dan istri dan juga dengan anak. Nomor 1 adalah harus bisa merecognize teachable moment. Teachable moment itu adalah mengetahui momentum yang tepat pada saat anak itu perlu untuk kita itu pembelajaran, apa yang mereka itu harus memilih untuk melakukan yang benar dan apa yang terbaik. Itu harus benar-benar kita itu identifikasikan setiap hari dan bahkan justru banyak dari pada saat mereka itu melakukan kesalahan atau lagi throwing tantrum itu tuh adalah important teachable moment terhadap anak-anak kita. Banyak dari kita itu seumur hidup mempersiapkan diri kita untuk sukses. Tapi how many of us prepare ourselves to fail? Nggak ada kan? Jadi anak-anak tuh suka bingung gitu. Udah gede, we don't know how to deal with failure.
We don't know how to deal with mistakes gitu kan. Banyak dari kita yang kayak begitu, makanya harus diajarkanlah anak yang sehat dan sukses tuh anak yang bisa tahu bagaimana mengenali dan menghandle kesalahan itu menjadi sebuah momentum yang bisa mereka pelajari. Jangan bereaksi terhadap cerita kita atau problem kita. Proses pengasuhan yang baik itu bukan yang kita lindungin 100% anak kita terus ya, karena anak kita itu harus punya keberanian untuk mengeksplorasi hidup termasuk kesalahan dan membuatkan pilihan-pilihan yang tepat untuk kehidupannya. The next, this is actually important, adalah boundaries yang jelas. Boundaries itu apa sih? Aturan dasar dan pedoman untuk keluarga kita. Kenapa kita membutuhkan batasan? Batasan itu perlu untuk membangun hubungan yang sehat dan melindungi waktu dan energi kita dan kesehatan kita juga. Dalam semua hubungan, khususnya dengan keluarga, batasan yang jelas harus didasarkan dengan respect terhadap semua orang ya, dan pencegahan yang kuat dari kalau kita tuh menghukum secara fisik gitu kan. Jadi jangan sampai otoritas kita itu digunakan untuk mendominasi atau menyenangkan hati kita semata, dan kita itu nggak membelajarkan anak kita dan juga tidak memberikan kesempatan untuk anak kita untuk berdiskusi dalam menetapkan batasan. Dan batasan itu yang perlu diingat ya, harus teraplikasi kepada semua orang. Karena kurangnya batasan yang jelas dan terukur dan edukatif dan konsisten dapat menciptakan iklim ya tadi, negosiasi terus, pertengkaran, terus-menerus, dan konflik. Jadi nggak ada ketenangan pikiran. Jadi hidup tuh akhirnya rasanya tidak aman dan terlalu membebani. Mereka tuh perlu, anak kita itu tahu bahwa ada ground rules di dalam rumah. Di slide yang berikutnya ada 10 pedoman untuk batas di dalam rumah. Nomor 1, jadi kita tuh duduk secara keluarga, diskusi apa sih batasan ground rules yang kita setujui, semua keluarga harus setuju. Bersikaplah moderat, tidak lebih dari 5 aturan pada satu waktu ya. Dan jaga agar singkat dan terukur, fokus pada kebaikan inti yang perlu dilakukan oleh anak. Nomor 2 harus spesifik. Jadi aturan dasar itu harus relevan dengan expectation spesifik kita sebagai orang tua. Jadi perilakunya itu harus spesifik, apa yang harus kita itu, yang mau kita harapkan di anak-anak kita. Nomor 2 tuh harus fokusnya untuk mengajarkan anak kita itu positif dan pembelajaran. Dan berikan konsekuensinya itu yang spesifik dan relevan. Jadi hukuman, bukan hukuman, konsekuensi itu harus relevan dengan pelanggarannya. Contohnya misalnya peraturan rumah, anak tuh harus ngeberesin kamarnya sendiri, ya kan, sebelum jam sekian gitu. Konsekuensinya harus relevan, yaitu kalau kamu nggak ngebersihin itu, berarti waktu bermain kamu atau waktu rileks kamu tidak akan terjadi sampai kamu itu harus menyelesaikan tugas itu. Jangan nggak nyambung gitu, tiba-tiba apa gitu konsekuensinya nggak nyambung sama sekali dengan pembelajaran dia terhadap itu. Dan konsekuensinya itu harus mendidik, bukan menghukum. Jadi harus restoratif, bukan retributif. Karena tujuannya dia itu ketika diberikan konsekuensi harus menyadari, oh karena saya harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi jangan cuma menghukum. Kalau menghukum kan untuk menyakiti hati anak kita, ya. Dan yang berikutnya harus konsisten. Jadi harus sangat konsisten, jangan berubah-ubah. Hari ini konsekuensinya kamu nggak boleh nonton TV, besok konsekuensinya lain lagi. Jadi anak tuh bingung, gimana sih hari ini gue boleh nggak ngebersihin kamar, besok tahu-taunya gara-gara ibu gue itu banyak waktu free di rumah, akhirnya gue dimarahin nggak ngebersihin kamar. Jadi kalau enggak, kalau iya, harus konsisten dan harus ada aturannya. Kalau saya di rumah, saya taruh tuh di kulkas dan kita duduk diskusi, semuanya tanda tangan seperti kayak perjanjian kontrak bisnis.
Jadi supaya anak tuh ngerti, oh gitu. Dan kita harus juga mencerminkan. Jadi kalau saya punya tugas rumah, jangan mentang-mentang gue tuh orang tua sibuk urusan kerja, ya kita boleh nggak ngebersihin kamar, suruh pembantunya aja yang ngebersihin kamar. Jadi kalau itu teraplikasi oleh anak, ibu pun dan bapak pun harus mengikuti itu. Komunikasikan aturan dengan jelas dan clear sesuai dengan umurnya mereka sendiri. Dan mereka harus ngerti ya, kenapa harus ada konsekuensi itu. Dan tidak boleh dinegosiasikan. Jadi kalau udah ada aturan, no negosiasi. It's non-negotiable, that's the rules, that's the rules. Jadi mereka supaya tahu bahwa kamu nggak boleh ngelempar mainan. Itu adalah konsekuensinya. Supaya mereka itu tahu. Terakhir adalah bersikap secara fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini bukan negosiasi, adalah kita harus merevisi boundaries kita itu dalam waktu ke waktu. Jadi setelah anak itu menginjak umur dewasa harus direvisikan kembali, karena apa yang berlaku ketika mereka tuh berumur 2 belum tentu bisa pada saat umur mereka itu ke-5 gitu. Terus kalau anak lagi masalah, strategi yang berikutnya di slide berikutnya adalah companioning gitu. Apa sih companioning? Companioning itu adalah kita duduk, berbicara kepada anak kita, mendengarkan masalah mereka tanpa ada agenda, tanpa langsung mau jump in, memutuskan dan menyelesaikan masalah mereka, tanpa juga ada sebuah penilaian tertentu atau mengharapkan outcome tertentu. Jadi benar-benar duduk hanya mendengarkan supaya dan nggak usah ngasih solusi, karena solusi itu harus datang dari anak kita itu sendiri gitu kan. Gunakanlah proses pendampingan companioning ini supaya mereka itu bisa terbuka, berbicara secara terbuka mengenai kesulitannya, lalu kita arahkan secara baik dan tidak menjudge atau jump in langsung kepada solusi, supaya mereka menyadari solusi itu datang dari dirinya sendiri gitu. Jadi intinya kita itu harus memiliki ilmu counseling menghadapi pembicaraan dengan anak-anak. Kita semacam jadi psikolog gitu ya, sebagai konselornya buat anak-anak kita, dan ternyata itu pun sudah dimulai dari umur sedini mungkin ya Mbak Rani ya. Banget harus, apalagi kalau udah menginjak umur dewasa lebih penting. Iya. Terus strategi berikutnya adalah berbicara secara positif, ya kan? Jadi kalau lagi mau berbicara kepada anak itu jangan fokus kepada pelakunya. Jadi misalnya anak kita itu teledor gitu, jangan kita itu labeling, bilang kamu tuh gimana sih? Kok jadi teledor begitu gitu. Jadi kita tuh harus bisa untuk berbicara kepada anak kita itu positif gitu ya. Jangan sampai labeling, dan kita harus berbicaranya adalah kamu ngejatuhin barang itu, so what do you think? Kamu itu mesti lakukan supaya tidak barangnya jatuh lagi. Jadi harus fokus kepada perilakunya, jangan pelakunya. Jadi membuat anak itu menjadi ngerti gitu. Apa sih perilakuku yang salah, bukan sayanya. It's not something wrong with me, tapi adalah perlakuan saya yang harus diperbaiki. Di slide berikutnya adalah kata-kata pepatah yang sangat-sangat saya tuh senangi, adalah orang akan melupakan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Orang akan melupakan apa yang kita tuh lakukan juga, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kita membuat mereka merasa. Ya kan? Jadi dalam itu Mbak, dalam itu ya, banget. Dan bahasa tuh kan jadinya membuat orang jadi kekuatan atau kelemahan ya dalam diri kita itu gitu. Oke, mungkin buat teman-teman Jackie, Tana, Mel, Putri atau Andra ada yang mau tanya, boleh banget loh. Mau dong, Andra mau nanya. Boleh. Hai yang bersangkutan. Kan tadi Mbak Rani udah bilang kan beberapa cara untuk ngajarin anak untuk calm down gitu kan. Ya. Nah tapi kayaknya maksudnya nggak tahu sih, saya nggak nangkep apa gimana. Cuman ada nggak sih yang misalnya lagi tantrum nih? Kan tadi kan beberapa caranya ngajarin calm down kan jangka panjang gitu. Jadi kayak
ngajarin dia untuk bisa menyentuh benda-benda yang halus atau dengan wangi-wangian. Ada nggak sih yang instan gitu, misalnya dia lagi tantrum terus apa yang kita lakukan saat itu gitu. Jadi calm down yang instan gitu, yang pas lagi terjadi gitu, pas momennya itu lagi terjadi gitu. Iya, penting banget. Jadi contohnya misalnya anak tuh lagi throwing tantrum di restoran, menjerit-jerit gitu kan. Nah, daripada kita akhirnya makin merasa stres, menghadapi malu nih, aduh ya ampun, dan mengganggu ketenangan orang lain, langkah pertama kita pergi ke tempat yang sepi, yang tidak dilihati oleh banyak sekali orang. Lalu kita lihat mata anak itu dan kita bilang, "Okay, please calm down. Saya nggak bisa dengerin kamu kalau kamu menjerit-jerit seperti itu. Kalau kamu udah calm down, baru mama bisa ngomong sama kamu." Ya kan? Tapi kalau di rumah kita bisa punya kesempatan untuk, kalau anaknya nggak mau calm down, kita nggak bisa menahan emosi, kita pergi dulu ke ruangan yang lain dan bilang, "When you calm down, baru mama akan kembali ke ruangan ini dan ngomong sama kamu." Karena percuma ya, anggap aja berbicara dengan anak kita itu seperti kayak kita itu mau mengisi cangkir yang penuh. Kalau cangkirnya udah penuh, malah lagi menjerit-jerit, bagaimana kita mau masuk pesan ke dalam pikiran anak itu? Mereka nggak akan mendengarkan, no matter apapun itu juga gitu. Jadi harus dibikin anaknya itu calm down dulu. Baru setelah dia calm down, baru kita bisa komunikasikan kepada anak kita seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya kamu marah kenapa? Coba jelaskan gitu. Tanpa calm down, kita nggak bisa. Nggak bisa ngobrol ya. Betul. Dan cara komunikasi kita anak itu ada beberapa cara komunikasi yang harus kita ingat dengan tipe-tipe personality. Dan ini biasanya masalah di rumah tangga, di keluarga itu beda-beda ya. Jadi ada anak yang physical, ada anak yang verbal. Anak yang fisikal itu bisa mendapatkan ketenangan hati melalui fisik. Jadi biasanya kalau lagi bayi itu mereka nangis, ketika kita angkat dan gendong mereka langsung calm down. Tapi kalau misalnya anak yang verbal, mau kita gendong pun mereka akan tetap mencari suara kita ketika kita tuh taruh balik. Jadi kita harus tahu nih anak saya itu tipe personality-nya mana ya, physical atau verbal. Kadang-kadang anak yang physical dipeluk aja udah tenang, gitu kan? Gitu. Tadi, why I have 2 kids kan tadi. Jadi si kembar ini memang punya 2 personality yang sangat berbeda. Nah, kalau yang Axel ini yang pertama, itu tuh mungkin mirip tuh sama anaknya Mel, empatinya itu sangat tinggi, jadi dia sangat perhatian sekali sama Akira. Nah, tapi Akira tuh nggak peduli. Jadi kalau misalnya dia tuh sifatnya sangat mengalah. Axel tuh mengalah. Tapi kalau banget ya. Sampai Akiranya kelewatan, ditepok sama dia. Langsung ditepok. Nggak pakai basa-basi. Nah, itu nomor 1. Itu kalau misalnya memang dia mengalah terus kayak gitu tuh ntar personality-nya bisa seperti apa ya. Nah, terus yang kedua, si Akira ini tense-nya tuh dia cenderung nggak peduli sama kata-kata orang, super duper cuek, dan suka throw things like gitu, buang-buang barang aja gitu. I don't know what to do. Terus dia bilang nggak boleh, tapi dia ketawa abis itu. Terus gimana dong? Axel tuh JJ banget. Iya, dia tuh jadi Axel tuh gini, jadi bangun tidur gitu ya, bangun tidur dia panggil Ma gitu, oke. Habis itu saya gendong, dia pasti akan minta diturunin karena dia langsung ngambil celana dan pampers. Dia tahu dia harus ganti. Itu Axel. Always. Nah, Akira nggak peduli, yang penting kalau udah bangun nangis, udah itu aja. Gimana tuh Mbak Rani? Ya. Bentar lagi Axel kayaknya udah nggak perlu ini ya, suster ya. Iya kayaknya ya. Udah independen dia. Dia udah ganti pampers sendiri ya. Dia tuh kayak orangnya nggak bisa jijian tuh Axel. Dia udah ganti. Dia akan ngambil pampersnya, dia akan buang ke tong sampah. Sweet banget. Iya. Aduh, anaknya mirip banget loh sama anak saya yang pertama dan kedua. Anak saya yang pertama tuh begitu orangnya, ngalah. Jadi ya udah ngalah gitu kan. Adiknya tuh yang anak saya yang kedua tuh yang lebih fisikal orangnya, dia tuh akhirnya tetap ngalah.
Jadi untuk anak yang pertama positifnya kalau dia itu memiliki karakter yang seperti itu, positifnya itu dia itu punya regulasi emosional yang baik. Ya kan, jadi mereka itu bisa mengkontrol, oke, gue itu disappointed tapi gue nggak perlu membalas baik tanpa limitnya gitu kan. Negatifnya adalah kalau kita itu mentoleransi terus yang anak satu lagi untuk menyakiti secara fisik atau menyakiti secara verbal atau mengintimidasi perasaan yang pertama, anak yang pertama ini akan belajar menyadari bahwa perasaan gue itu nggak valid dan it's okay buat orang itu untuk membuli atau menyakiti saya gitu. Ian. Jadi Jeki kepikiran langsung. iya, jadi dia akan selalu menerima perilaku itu karena apa yang biasanya mereka alami di rumah itu akan tertranslasikan ke social skill mereka ke sekolah ya biasanya ya. Jadi takutnya nanti dia ketemu sama teman yang seperti agak sedikit agresif atau violent, dia menganggap oh perilaku itu oke kok, saya harus ngalah karena di rumah saya terbiasa ya. Ini terbiasa gitu. Jadi memang sulit ya, apalagi kalau twins ya. Umurnya sama, jadi otomatis kita itu akan selalu membandingkan, aduh yang pertama kok begini, yang kedua kok nggak begitu gitu kan. Itu yang harus kita itu jaga, dan juga kita harus punya quality time sendiri-sendiri untuk each of the child, supaya kita itu berbicara secara terbuka gitu. Contohnya Axel, how do you feel when adiknya namanya siapa tadi? Sorry, Akira. How do you feel when Akira hits you like that? Did you feel okay with that? Tanyakan ke dia. Biasanya anak tuh bilang no, I didn't like that. That hurts my feeling. Gitu. Kadang-kadang bisa begitu justru gitu. Okay. So it's not right untuk Akira mukul kamu seperti itu. What do you think she needs to do next time? Or how can you let her know in a good way bahwa berperilaku seperti itu tidak baik? Jadi ngobrol dengan language capacity-nya mereka one-on-one. Supaya kita ngerti. Sebenarnya dia nggak ngelawan, belum tentu dia menerima loh perilaku itu. Kalau, sorry Mbak Rani. Ya. Kalau aku sih kalau ngelihat waktu dari Biju gitu ya sama Bo waktu itu memang belum kayak mereka tuh komunikasinya masih sepatah, dua patah kata gitu, tapi kita udah tahu dari ekspresinya gitu. Kalau gue dulu gue tetap ngomong aja gitu. Maksudnya kayak yang paling efektif di gue tuh kalau misalnya ini berdua lagi tantrum atau lagi berantem itu biasanya sih gue ajakin ngobrol memang gitu, dipanggil satu-satu gitu loh. Jadi kayak, dan kadang kalau misalnya memang kakaknya udah iseng banget gitu, kayak luar biasa jahil, aku pun kayak gemes banget gitu ya sama si Bo tuh baik tapi jahilnya luar biasa gitu. Jadi dia suka jahilin si Biju gitu. Kadang aku biarin aja nih kan, aku nggak mau solving their problem kan. Jadi aku liatin aja gitu. Jadi si Biju diem aja gitu. Kayak Bo sambil teriak-teriak gitu. Terus udah gitu si Bonya tetap gangguin kan, tetap gangguin. Aku diemin aja. Terus lihat sampai si Biju udah mulai violence karena udah gemes banget. Kadang kalau misalnya lagi suasana hati lagi bagus gitu, sebelum violence itu terjadi, emaknya udah manggil nih berdua gitu. Tapi kadang aku sengaja juga, kadang aku biarin aja. Jadi si Bo tahu konsekuensinya apa kalau dia gangguinannya kayak gitu. Jadi si Biju tiba-tiba suka ngelempar barang ke Bo atau dia tiba-tiba suka bener-bener yang kayak stop it gitu atau stop gitu kan. Jadi kayak biarin aja deh, aku mikir kayak oke, biarin aja deh biar Biju belajar defense herself gitu atau nunjukin emosinya. Takutnya sebelum dia nunjukin emosinya udah aku redam kan. Jadi takutnya nanti dia kayak mendem-mendem gitu ya Mbak Rani ya. Jadi aku biarin aja gitu. Konflik itu biarin aja terjadi. Jadi tiba-tiba si Bo kadang ditendang sama si Biju terus si Bonya sampai nangis gitu. Itu juga aku biarin gitu. Maksudnya kayak oke, udah begitu udah calm down aku panggil gitu.
Jadi ngobrol sama si Bo gitu atau ngomong sama Biju bahwa nendang itu nggak bagus. Dan kalau misalnya Biju memang nggak suka atau apa, Biju lari aja atau gimana gitu. Lebih ke situ. Tapi kadang aku sengaja sih, aku biarin aja. Jadi dia tahu. Dan Biju pun belajar memang untuk defense herself gitu kalau diganggu gitu. Memang kadang aku suka sampai udah ditendang si Bonya, karena aku juga gemes gitu loh marahnya kayak ini anak gitu. Cuman aku nggak mau ngebelain, kesannya aku ngebelain Biju gitu, aku nggak mau gitu. Jadi biarin aja dia tahu konsekuensinya kalau dia gituin adenya terus gitu, walaupun aku panggil. Terus sama memang kalau aku memang biasain kayak briefing gitu loh Mbak Rani, kalau misalnya kita mau pergi kemana gitu. Jadi nih anakku aku briefing dulu. Betul, betul. Iya, jadi kayak kalau misalnya kita mau ke rumah sakit nih gitu, ini berdua aku panggil. Dengerin ya, karena Mami udah nggak tahan lagi sama drama-drama kan, tiba-tiba nanti gimana gitu. Jadi anak-anak itu kalau misalnya pada saat mereka sakit dan mereka butuh ke dokter dan mereka butuh diinfus, aku udah tahu nih kayaknya harus di briefing dulu kan gitu. Jadi biasanya anak-anak aku dudukin kayak si Bo, aku dudukin terus aku kasih tahu kalau dia tuh sakitnya apa dan sepertinya dia perlu diinfus dan memang rasanya sakit banget, tapi kita butuh itu supaya dia cepat sembuh, dia bisa main lagi, bisa ceria lagi, nggak terus-terusan sakit gitu. Terus aku tanya, what do you think, Bo sanggup nggak gitu? Do you think, do you want it gitu? Itu sakit loh, aku bilang. Jarum itu masuk sakit, Mami nggak akan bohong, aku bilang. Itu sakit gitu. Dan dia, ya deh Mami, biarin deh, biar Bo bisa cepat sembuh gitu. Mami, Bo mau main lagi di luar gitu, Bo mau ini gitu. Karena kalau sakit dia di kamar dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Akhirnya begitu nyampe rumah sakit udah nggak ada drama. Memang dia udah tahu dia mau diambil darahnya, udah tahu dia mau diinfus. Sama si Biju juga gitu. Waktu Biju kena DBD juga seperti itu. Makanya dramanya tuh nggak yang begitu Biju ini akan sakit ya, bilang. Ingat nggak Mami bilang tadi di rumah? Iya, itu Biju masih umur 3 tahun, jadi masih kayak ini, tapi tetap coba untuk dikomunikasikan gitu loh, Jack. Dikasih tahu aja karena menurut kita mereka nggak bisa ngomong, tapi bukan berarti mereka nggak bisa ngerti. Iya, betul. Iya. Kita sebagai orang tua suka lupa gitu. Kita kan suka, mereka masih kecil, ngerti nggak sih? Nggak ngerti kayaknya ya gitu. Padahal sebenarnya bisa aja, tapi mungkin speak their language kali ya, lebih mudah. Dan juga suka dibohongin kan. Iya bener. Nggak sakit kok gitu. Cabut gigit tuh nggak sakit, kayak digigit semut. No, aneh. Aku nggak pernah ngomong gitu ke anak-anakku. Aku pokoknya kalau kayak disuntik atau apa gitu, jujur Mami aja gitu. Iya, kalau si Biju bilang Mami kayak digigit semut ya, enggak. Ini sakit, aku bilang. Dan ini sakit banget. Aku inget banget Biju waktu tuh diambil darah berkali-kali karena dia halus banget itunya. Iya. Iya, sampai si mantrinya tuh susternya pengen aku ajakin berantem beneran deh. Iya. Jeremy tuh susah tuh. Betul, berkali-kali, dan aku kesian banget ngeliat Biju. Terus udah gitu udah dalam kondisinya sakit banget gitu kan, dia lagi demam tinggi gitu dan harus diambil darah karena harus tahu penyakitnya gitu kan. Terus tapi aku akhirnya minta break gitu sama susternya karena udah 3 kali disusuk. Sakit kan tuh. Kiri udah 2 kali, jadi kiri kan nggak dapat kan. Terus aku bilang, ini aku mau ngobrol sama anakku sekarang, suster, coba cari orang lain yang lebih capable ya untuk masang si jarum ini, aku bilang. Meanwhile, aku mau ngobrol dulu sama anakku, aku bilang. Kalau nggak dia stres, bilang gitu kan. Akhirnya dia nyari minta dukungan seniornya, nyari yang untuk bisa ngambil itu langsung, dan di situ aku kasih tahu Biju karena dia mau langsung nyuntik Biju lagi gitu loh di tangannya karena di sini nggak bisa. Sini nggak bisa, di sini biasanya. Dia mau ngambil dari sini, mau langsung asal ditusuk aja gitu, walaupun Bijunya nggak nangis, cuman kayak meringis gitu. Tapi kan itu kayak apa ya, violence haknya dia gitu loh. Betul. Jadi kayak, nanti aku nggak mau berpikir bahwa menurut Biju proses ngambil darah itu seperti ini toh, ditusuk berkali-kali gitu kan. Jadi aku bilang sama Biju, Biju bilang gitu, tadi ditusuk di sini, jadi dijelasin, benar-benar dijelasin, ditusuk di sini nggak bisa karena tempat darahnya Biju itu kecil sekali, nggak bisa banget di sini, iya halus banget. Terus di sebelah sini juga
nggak bisa Mami, nggak bisa. Tapi nanti kita coba lagi di sini, gue bilang. Dicoba lagi, iya. Nanti terus dia nanya buat apa gitu loh, darahnya diambil. Itu dia tiga tahun tahun lalu, belum 3,5 tahun bahkan. Aku bilang kalau kita ambil darahnya Biju, kita tahu kumannya apa. Kalau kita tahu kumannya apa, kita tahu obatnya apa. Oh, dia udah mulai ngerti tuh, gitu. Di situ, jadi gimana? Biju tetap mau diambil nggak darahnya? Iya, nanti kalau kumannya tahu, Mami kasih obat gitu. Iya, nanti dikasih obat sama dokter. Biju mau diterusin nggak? Iya, Mami mau gitu. Itu udah, habis itu dia mau, dia tahan, dia cuma pegang tanganku aja, tapi nggak ada drama sama sekali. Hebat. Iya gitu. Jadi anak-anak malah aku biasanya seperti itu dan nggak pernah ditipu-tipu. Kayak benar sih. Terus nggak dikasih surprise, bilang mau ke mall tiba-tiba ke dokter. Gitu. Iya benar. Iya. Benar banget. Setuju banget. Jadi intinya memang komunikasi secara terbuka. Betul. Dengan memahami perasaan anak kita gitu ya. Dan setuju banget tuh tadi yang Mel bilang bahwa sebelum pergi dijelasin dulu. Sama praktiknya seperti kita itu membuat ground rules gitu kan. Yang penting anak itu sebenarnya harus dijelaskan dan mereka jadi tahu expectation-nya apa. Biasanya kalau anak kecil nih umur 2 tahun itu komunikasi harus satu level. Jadi eye to eye. Kita komunikasi eye to eye dan berbicara dengan bahasa mereka, tapi jangan underestimate umur 2 tahun nggak ngerti. Mereka tuh ngerti sebenarnya, cuman memang kita harus menggunakan bahasanya mereka. Jadi nggak bisa lah mereka menjawab panjang dan lebar bercerita mengenai perasaannya, ya nggak mungkin lah. Tapi kan kita bisa bertanya, waktu kamu dipukul itu sakit nggak rasanya? Gitu kan? Are you okay with that? Jadi mereka bisa lah pertanyaan yes dan no gitu. Terus yang anak yang satu lagi secara terpisah kita nasehatkan gitu bahwa kamu tuh mukul, it hurts his feeling, that's not nice gitu. Jadi kita bisa menjelaskan juga komunikasi tetap kepada anak itu secara terpisah dan memang komunikasinya secara terbuka gitu dengan mereka. Dan kayak tadi Mel bilang juga kali ya Jack ya. Jadi melihat ekspresi ya Mel ya. Kan dari kalau di saat mungkin Akira mukul Axel terus ya mungkin kan kelihatan tuh dia sebenarnya nggak suka gitu loh. Kali dari situ juga bisa ketangkap juga kali ya. Jadi bisa diajak ngobrol masing-masing tuh gitu. Jadi Axelnya juga diajak ngobrol, Akiranya juga. Kalau Axel diajak ngomong tuh masih oke. Akira tuh nggak mau lihat, nggak mau eye to eye masalahnya. Kayak dia omongin aku juga nggak mau dengar. Mungkin biasanya sebenarnya dia dengar. Betul. Sebenarnya dia dengar, tapi dia nggak mau lihat ke mata aku, jadi kayak pura-pura sibuk sendiri aja gitu loh. Jadi kayak merasa bersalah. Apa mungkin dia tahu dia merasa bersalah justru makanya dia nggak mau lihat kalau mata. Ditepuk Axel, dia diam, dia nggak nangis kalau ditepuk Axel. Kalau menurut saya bukan karena itu ya, mungkin mereka itu memang kepribadiannya berbeda. Jadi biasanya dengan anak seperti ini di counseling itu kita kasih play therapy. Jadi anak seperti ini memang kita nggak bisa ngomong mata ke mata, tapi kita ngomong sambil bermain. Jadi dia lagi main boneka nih, kita duduk aja, jangan ke depan ya, tapi ke samping. Jadi nggak usah maksa harus eye to eye gitu. Enggak, karena nggak semua anak bisa kayak gitu, Jack. Jadi kayak Bo tuh dia anaknya kinestetik banget. Which is kalau anak kinestetik itu dia sambil lari-lari, sambil atau megang sesuatu atau sambil mainan sesuatu itu dia bisa konsen. Kalau enggak dia nggak akan bisa dengerin gitu. Jadi aku tuh sekarang Mbak Rani kalau si Bo tuh sampai umur sekarang pun juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dia lagi Zoom sekolah gitu, dia pasti selalu bawa sesuatu atau bikin sesuatu, aku biarin aja gitu. Jadi kayak sambil gini gitu. Gurunya pernah komplain, Bu, kalau Bo ini Bo-nya kayaknya kurang fokus deh. Dia bilang kalau misalnya ini. Terus aku bilang, tapi dari kalau dari assessment ininya gimana, pelajarannya gimana? Assessment pelajarannya sih oke ya udah berarti dia dengerin dan dia konsentrasi. Betul. Badar kalau dia mau main-main aku bilang gitu. Problemnya tuh kita tuh suka mengkotakkan kepribadian pada satu kotak ya. Padahal anak itu berbeda-beda gitu ya. Contohnya ada orang yang punya anak talker, ngomong, ya kan? Orang tuanya pendiam.
Nah, bayangkan punya orang tua pendiam, anaknya tuh banyak ngomong. Si orang tua kan akan mikir, ini anak gue something wrong gak sih dengan mereka? Ngomong melulu, gak normal nih, gitu kan. Atau kebalikannya, punya orang tua yang ngomong talker, anaknya pendiam, dipikir anaknya autism kali ya, kok gak ngomong, gak normal gitu kan. Sama seperti yang tadi kita bilang, ada tipe anak yang komunikasinya itu harus side by side dan dengan play therapy. Jadi sambil main boneka kesayangannya, sambil kita ngobrol gitu. Dan anak yang seperti ini biasanya mereka itu adalah orang yang pinter multitasking nanti kalau dewasa. Dan nyuruh anak itu ada dua kepribadian yang berbeda juga ya. Dewasa pun juga ada kepribadian gini. Kepribadian yang pertama itu adalah jangan kita suruh dia untuk starting a job. Karena kepribadian ini adalah orang yang fixed imager. Mereka itu nggak bisa menyelesaikan tugas. Karena di dalam pikirannya dia nggak bisa ngebayangin tugas tuh akhirnya seperti apa sih hasilnya di pikiran saya. Jadi daripada kita bilang, kamu tuh ayo selesain tugas kamu. Ya kan, kamu tuh harus selesain tugas, kita harus ngomongnya itu kebalikannya. Why don't you start doing your homework? Jadi dia ngerti gitu. Jadi pergunakan kata-kata start daripada kata-kata finish. Ada juga yang kebalikannya begitu. Gitu, nggak bisa memulai pekerjaan karena terlalu banyak ide di dalam pikirannya dia. Jadi dia nggak ngerti, overwhelm gitu, dukung yang mana ya gitu. Kalau jadi ini, why don't you finish yours? Yes, Oke. Gitu. Beda caranya. Kalau di Akira di start ya, kalau di Excel di finish kayaknya gitu tuh. Cek ya kan. Aduh seru banget nih ngobrol-ngobrolnya. Kenapa Jack? Excel tuh gampang gitu. It's like very easy to to communicate with him, to maksudnya kayak pokoknya semua masalah itu ada di Akira. Akira tidur aja nggak mau sendiri, itu harus sama aku, nempel. Kalau enggak dia nggak mau tidur. Sedangkan Excel nggak mau tidur sama aku, maunya tidur sendiri. Independent. Gitu. Very independent. Maybe kebalikannya malah Jack. Justru Akira itu orang yang sangat membutuhkan assurance setiap saat. Malah dia itu emotionally very attached dengan assurance, pengakuan, dan kehadiran. Lebih banyak daripada si Excel. Gitu. Karena dia bisa everything sendiri, independen ya. Malah justru yang lebih sensitif perasaannya itu adalah Akira. Gitu. Dan maybe the way he's doing that because he knows unconsciously, maybe coba diperhatikan ya nanti next time ya kalau lagi dealing dengan dua anaknya. Maybe sometimes unconsciously we pay more attention kepada yang satu daripada Akira. No, kepada Excel. Kita lebih banyak memuji dia daripada yang satu lagi. Atau secara tidak langsung lagi ngomong. Excel tuh, aduh pinter ya, kamu bisa buang pampersnya sendiri. Nggak nyadar yang satu lagi denger gitu. Jadi dia akhirnya merasa, oh mama nggak sayang sama saya. Gitu. Anak yang kayak begitu harus justru anak saya yang kedua tuh. Harus sering saya bilang I love you, di-cuddle, harus terus assurance gitu. Dan belum tentu yang kecilnya itu sangat stable emotionally, cowok lagi kan, anakku kan dua-duanya cowok loh. As they get older, oh my God, you will face a stage dengan anak cowok tuh gini, hah, ini anaknya siapa ya? Anak gue diculik sama alien ya? Kok yang tadinya semua perfect tiba-tiba jadi lupa, jadi grumpy, aduh itu normal. Jadi berubah-berubah sih memang stage development anak kita. Gitu. Oke, let me try. Oke, Jack. Seru amat ngobrolnya. Keep up posted ya, kita pengen tahu di gimana kelanjutannya ya. Yes. Oke. Ini seru banget ya ngobrol-ngobrolnya nggak kerasa. Padahal tadi kita ngobrol 45 menit, ternyata obrolannya seru banget sampai bahkan lebih. Thank you so much for semuanya. Kita foto dulu kali ya, Mbak Rani, Mel, Jackie, Lexi, Putri dan juga Tana. Kita nyalain dulu kali ya kameranya, kita foto sama-sama dulu ya. Oke, kita foto-foto dulu. Kita mulai. Udah nyala semua kameranya. 1, 2, 3. 3 kali ya.
nanti terakhir dengan gaya Korea ya. Gaya Korea gini kan, harus gini. Oh gitu. Jadi heartnya gini, oke. Sekarang kita gaya Korea dulu ya. 1, 2, 3. Nah sekarang gaya Jepang kali ya. Kalau gaya Jepang kan peace pasti begini kan ya. Semua orang Jepang kalau foto tuh begini. 1, 2, 3. Yeay. Thank you semua. Mbak Rani, thank you atas so much. partisipasinya. Ya, ini kita dapat banyak ilmu. Jacqueline jadi penasaran, kayak nanti gue akan update gimana Jack, ya kan, pengen tahu ya. Andra, due date kapan, Andra? End of July, insya Allah. Ya? Cancer ya? Amin. Atau Leo? Udah Leo. Anda Jangan sedih Tanggal dulu. due date-nya tanggal 24 Juli. Mati nggak lo, Gimana Ramadan? Anji? Iwet loh. Ingat-ingat aja Iwet. Lo kebayang nggak anak pertama? aku cuman mau pesen satu nih buat seleksi nih buat Andra. Babynya kan coming 2 months ya. Itu si kakak harus disiapin loh dari sekarang. Iya, gue udah ada sounding mulu sih. Gue udah bilang terus. Jadi gue lagi mengkondisikan kalau ini tuh anaknya dia juga gitu, adiknya dia juga, bukan orang lain gitu. Andra siapin kado. Oh iya bener Andra. Itu penting banget Mbak, asli. Kado ya. Justru kadonya lebih banyak buat itu, buat kakaknya yang GBS ya. Jadi kado kecil aja, susu, Iya, jadi kotak atau apa, cookies apa. Mbak Jadi Rani, benar-benar setuju tuh, harus dikasih biar dia nggak ngerasa Oke, kado ya. kali aku lahiran sama temanku yang mau jenguk, aku selalu minta kadonya jangan satu ya, beliin apa aja deh di Indomaret juga nggak apa-apa. Iya, benar-benar. Perintilan pokoknya ada Yes. sesuatu ya. Supaya dia nggak jealous. Yang lebih penting sih adalah kado dari anaknya yang pertama ke kedua. Jadi begitu dia jemput, jadi dibangun, dibangun Jadi rasa, dia ikut welcoming ya. jadi dia rasa benar. antusiasnya Oke. kepada anak kedua tuh ada gitu, bahwa oh I'm a big brother gitu kan. I'm a big sister atau kan ya. Iya. Senangnya. Thank you juga Tana, Putri, thank you so much ya. Nanti kapan-kapan kita arrange lagi obrol-obrol kayak begini ya. Ya, small group curhat-curhat kecil gitu ya. Kan yang pasti kan biar ya kita emang ibu-ibu tuh seneng saling sharing ya kan, senang saling ngobrol, tukar pikiran dan dapat ilmu juga. Mbak Rani, once again thank you so much. Kayak Mbak Rani abis ini langsung istirahat ya. Udah malam di sana ya. Enggak apa-apa, tidurnya Sama malam. nih, ini juga WIB waktu Indonesia Bintaro. Iya. Sekali lagi thank you so much ya semuanya. Sama, thank you. Thank you Mbak Rani. Buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Besok sepertinya mulai puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Thank you. Sehat selalu. Bye. Bye.